Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas materi yang berkaitan tentang Aristoteles. Dan sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri atas nama Mursalin. Kemudian yang kedua ada Elsa. Yang ketiga itu ada Ikra Mirayanti. Dan yang terakhir ada Harfiani. Oke, langsung saja. Saya akan menyampaikan materi tentang Aristoteles. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Empirisme itu sendiri yaitu suatu teori yang mengatakan bahwasanya ilmu pengetahuan didapat dari pengalaman. Aristoteles pernah mengatakan bahwasanya suatu ilmu pengetahuan itu didapat dari dua hal mendasar. Yang pertama itu dari penglihatan, dan yang kedua dari pengamatan. Menurut Aristoteles, suatu keindahan itu menyangkut keseimbangan ukuran, yakni ukuran material. Aristoteles ini sangat tertarik pada ilmu pengetahuan, sehingga dia ingin menggunakan metode logika gurunya yaitu Plato untuk bagaimana beliau ini mengetahui bagaimana sih dunia ini berjalan. Sehingga karena inilah Aristoteles sering disebut dan dianggap sebagai bapaknya metode ilmiah. Aristoteles juga tertarik pada ilmu pengetahuan biologi, terkhususnya pada klarifikasi mengenai hewan dan tumbuhan. Pemikiran Aristoteles itu berkembang dalam 3 tahapan. Yang pertama itu ketika ia masih belajar di Akademi Plato yang merupakan akademi gurunya, yang dimana pada saat itu gagasan dari seorang Aristoteles ini masih sangat dekat dengan gurunya tersebut. Kemudian yang kedua itu ketika ia memimpin Lusium. Dan yang terakhir itu ketika ia mengungsi di daerah Yunani Utara, yang dimana daerah tersebut merupakan daerah kelahirannya sendiri. Selama memimpin Liseum, Aristoteles menerbitkan 6 karya tulis yang membahas masalah logika yang dianggap sebagai karya-karya yang paling penting selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, ilmu politik, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan karya seni. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan alam, ia merupakan orang yang pertama kali yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan spesies-spesies biologis secara sistematis. Observasinya ini termasuk suatu bentuk dari keberaturan yang ia ciptakan untuk menggambarkan hukum alam dan keseimbangan pada alam, yaitu metabolisme, perubahan suhu, pemrosesan informasi, embriogenesis, dan pewarisan sifat. Hingga kini, metode Aristoteles digunakan oleh ahli biologi modern ketika menjelajahi wilayah baru, yaitu dengan membuka data secara sistematis, menemukan pola, dan membuat kesimpulan dari penjelasan kausal yang mungkin saja terjadi. Berlawanan dengan Plato yang menyatakan tentang bentuk-bentuk ideal benda, Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada atau eksis. Pemikiran lainnya adalah tentang gerak. Ia selalu mengatakan bahwa semua benda bergerak menuju satu tujuan. Karena benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya, maka harus ada penggerak. Penggerak itu harus mempunyai penggerak lainnya hingga tiba pada penggerak pertama yang tidak bergerak, yang kemudian disebut dengan Theos, yaitu Tuhan dalam pengertian bahasa Yunani. Pemikiran atau ajaran lain yang dihasilkan oleh Aristoteles yang pertama, ajarannya tentang logika. Menurut Aristoteles, berpikir harus dilakukan dengan berkritik tolak pada pengertian-pengertian sesuatu benda. Kedua, ajarannya tentang silogisme. Menurut Aristoteles, pengetahuan manusia hanya dapat dimunculkan dengan 2 cara, yaitu induksi dan deduksi. Induksi adalah suatu proses berpikir yang bertolak pada hal-hal yang khusus untuk mencapai kesimpulan yang sifatnya umum.
Sementara itu, deduksi adalah proses berpikir yang bertolak pada dua kebenaran yang tidak diragukan lagi untuk mencapai kesimpulan sebagai kebenaran yang baik untuk melahirkan pengetahuan baru. Ketiga, ajarannya tentang pengelompokan ilmu pengetahuan. Aristoteles mengelompokkan ilmu pengetahuan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan praktis, etika, dan politik. Kedua, ilmu pengetahuan produktif, teknik, dan kesenian. Ketiga, ilmu pengetahuan teoretis, fisika, matematika, dan metafisika. Ajarannya tentang aktus dan potensia. Menurut Aristoteles, keberadaan manusia bukan di dunia ide, tapi manusia berada yang satu persatu. Dengan demikian, realistis itu terdapat kepada yang konkret, yang bermacam-macam, yang berubah-ubah. Itulah realitas yang sesungguhnya. Kelima, ajarannya tentang pengenalan. Menurut Aristoteles, terdapat 2 macam pengenalan, yaitu pengenalan indrawi dan pengenalan rasional. Dengan pengenalan indrawi, kita hanya dapat memperoleh pengetahuan tentang bentuk dan benda, bukan materinya, dan hanya mengenal hal-hal yang konkret. Sementara itu, pengenalan rasional, kita akan dapat memperoleh pengetahuan tentang hakikat dari suatu benda. Ajarannya tentang etika. Aristoteles mempunyai perhatian yang khusus terhadap masalah etika, karena etika bukan diperuntukkan sebagai cita-cita, akan tetapi dipakai sebagai hukum kesusilaan. Menurut pendapatnya, tujuan tertinggi hidup manusia adalah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu keadaan di mana segala sesuatu yang termasuk dalam keadaan bahagia telah berada dalam diri manusia, jadi bukan sebagai kebahagiaan subjektif. Yang terakhir, ajarannya tentang negara. Menurut Aristoteles, negara akan damai apabila rakyatnya juga damai. Negara yang paling baik adalah negara dengan sistem demokrasi moderat, artinya sistem demokrasi yang berdasarkan undang-undang dasar.